Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita bahas terkait dengan peristiwa tenggelamnya Dante pada akhir Januari 2024 lalu. Hari ini keterangan terbaru dari Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari mengatakan ada temuan terbaru karena sudah dilakukan tes kebohongan atau tes poligraf ke tersangka Yuda Arfandi yang merupakan kekasih dari Ibunda Dante, yang banyak membuat masyarakat juga mengenyutkan atau mengerutkan dahi dengan berbagai reaksi yang dinilai juga cukup unik, teman-teman. Ada dua kebohongan ternyata yang menurut tes poligraf ini dilakukan oleh tersangka Yuda, dan kebohongannya ini ada hubungannya juga dengan Ibunda Dante. Ini agak mulai ngeri-ngeri sedap karena menurut aku kasus ini akan segera memasuki tahapan persidangan dan bakal banyak fakta-fakta yang terbongkar nanti yang ini bukan sekedar spontanitas, tapi sudah mengarah adalah ke berencana, bukan lagi apalagi hanya sekedar kelalaian. Tes poligraf itu artinya adalah tes kebohongan. Ini biasanya, dari aku gambarkan ya teman-teman sebagai knowledge kita, biasanya subjeknya itu akan duduk, ada yang interviewernya nanyain, terus ada beberapa kabel dipasang di tangan, terus juga di kepala, di dada, dan di beberapa bagian tubuh lainnya. Pada saat nanti interviewer itu bertanya sesuatu hal, misalnya pertanyaannya, apakah Anda sudah mempersiapkan untuk berenang hari itu? Yes or no, dan digali lebih dalam. Nanti kalau orang bohong itu kan biasanya tarikan nafasnya berbeda atau detak jantungnya berbeda, walaupun itu tidak 100% akurat. Karena kalau orang-orang yang sudah psikopat atau sudah terbiasa berbohong, mereka berbohong tuh ya biasa-biasa aja, nggak ada perubahannya. Tetapi kalau manusia pada umumnya, kalau mereka berbohong biasanya ada detak jantung atau nafas atau keringetan atau sesuatu hal yang berbeda. Jadi tes poligraf ini yang sudah dilakukan salah satunya. Apakah ini bisa menjadi alat bukti? Secara hukum, alat bukti kan ada 5 ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau petunjuk itu kan gabungan di antara 2 alat bukti, misalnya keterangan saksi sama keterangan terdakwa, atau keterangan ahli sama keterangan saksi. Nah, kalau tes poligraf ini sebenarnya bukan bagian dari alat bukti kalau aku analisis di sini, tetapi bisa menjadi petunjuk ya. Petunjuknya adalah untuk masuk ke dalam suatu isu. Misalnya begini, karena ini menjadi petunjuk doang, bukan menjadi alat buktinya. Pertama gini, mengenai 2 kebohongan yang disampaikan sama Kombes Pol Ade Ari adalah mengenai tentang browsing CCTV kolam renang. Pada saat ditanya si Yuda sama penyidik dengan alat tes kebohongan tersebut, apakah Anda sempat mengecek dengan aplikasi mengenai CCTV di tempat kolam renang tersebut? Yuda mengatakan, tidak, saya tidak melakukan pengecekan tersebut. Ternyata hasil poligrafnya dinyatakan jawaban tersangka Yuda itu berbohong karena tidak sama dengan ritme normalnya dari tekanan darah, terus juga pernafasan dan sebagainya, detak jantung, itu ternyata nggak sama dan itu bohong. Ini nggak cuma menjadi satu pembuktian aja, ternyata pada saat dicek yang lebih menjadi alat bukti adalah historical HP-nya Yuda. Pada saat dicek di browsernya, ada tuh jelas-jelas di menit sekian, di jam sekian, kamu itu membrowsing CCTV kolam renang di TKP tersebut. Ini sudah bukan lagi hal yang tidak bisa terbantahkan lagi. Jadi memang itu sudah benar, walaupun Yuda mengatakan tidak. Tapi faktanya sudah ada 2 alat bukti yang mengarah ke sana. Alat buktinya adalah keterangan ahli ya, terutama untuk yang dari HP tersebut. Jadi tes poligraf itu hanya sebagai petunjuk, bukan alat bukti. Nah, yang kedua adalah mengenai pertanyaan tentang kekasihnya, Tamara ya. Apakah Anda pernah melakukan kekerasan terhadap Ibunda Dante? Jawabannya adalah tidak. Dan ini dikatakan oleh Kombes Pol Ade Ari, ini adalah jawaban yang juga bohong. Tanpa adanya tes poligraf tersebut, ini jelas sudah berbohong karena ada 2 keterangan dari Tamaranya sendiri. Tamara sih mengatakan pada saat ditanya mengenai isu ini kan ke media massa bilang bahwa pokoknya saya sudah ceritakan
bagaimana perlakuan dia selama 2 tahun ke saya itu ke penyidik semuanya. Waktu wartawan tanya apakah benar isu tersebut, ada hal-hal yang berhubungan dengan fisik yang selama ini dilakukan oleh tersangka Yuda. Tamara mungkin menjaga hati banyak orang, makanya statement tersebut. Tetapi teman-temannya Tamara juga kan sudah mulai banyak yang berbicara di media ya. Dia mengatakan bahwa emang iya, katanya Yuda itu emang kalau emosi, marah, memang suka melakukan ringan tangan seperti itu. Bahkan Tamara itu sudah cerita sebenarnya dia udah mau putus sama Yuda, tetapi dia memberikan kesempatan lagi agar dia tidak mengulanginya lagi. Jadi memang sifatnya Yuda ini kalau aku lihat adalah dari alat bukti ini, memang dia orangnya sangat ringan tangan. Sama pacarnya aja bisa begitu, kesel sama emaknya, semua orang, apalagi ada buah hatinya, ya bisa aku lampiaskan seperti itu. Karena kejadian seperti ini bukanlah kejadian 1 kali 2 kali di Indonesia. Di Aceh, di provinsi lain, di mana pasangan dari ibundanya membegitukan buah hatinya karena banyak alasan. Karena ada juga kan orang-orang yang mereka tuh gak ngerti ya, karena sudah kesel untuk dilampiaskannya ke orang lain, itu banyak loh. Apalagi juga ada keterangan dari Dailun Saila, kuasa hukum dari tersangka Yuda, salah satu kuasa hukumnya karena ada banyak timnya kayaknya, mengatakan begini bahwa ini kan subjektif, tergantung dari sudut pandang mana. Subjektif ini apa maksudnya? Subjektif tentang tes poligrafnya atau subjektif tentang foto rekonstruksinya? Kalau aku lihat konteksnya saat itu ini adalah mengenai rekonstruksi sih, karena kan ada bagian Yuda yang dibenamkan Dante sebanyak 12 kali. Ya, ditangkapnya itu kan subjektif, namanya juga orang sedang belajar berenang, belajar untuk menyelam, ya tiap orang punya metode masing-masing. Menurut aku sih terlalu mengada-ada ya. Terus juga dikatakan dari kuasa hukumnya Yuda, mens rea-nya itu tidak ada niatnya, nggak ada pasal 340 yang berencana, yang 338 spontanitas juga tidak ada. Orang dia nggak ada niatnya kok untuk menghabisi Dante seperti itu. Menurut aku nggak ya, mereka ini kayaknya sudah niat banget sih, karena dengan buktinya adalah bukan ngechat ya, tapi ngetik di browsernya tersangka Yuda ini bahwa ternyata kan dia ngecek CCTV. Terus ada orang lewat, si Dante-nya cuma dibenamkan 2 detik, 3 detik. Tapi kalau pas nggak ada orang lewat, nggak ada orang di sekitar, itu bisa sampai berapa yang terakhir? 23 atau 20 sekian detik. Itu kan gila, nggak masuk akal. Terdapat 40-an lebih, yang artinya kita aja yang orang dewasa dengan kondisi capek sudah seperti itu, apalagi juga katanya Dante sedang tidak enak badan, ya sudah pastilah efeknya mau seperti itu. Emangnya Dante ikan? Kalau ikan sih ya bisa digitukan, dia kan manusia gitu. Angger mengatakan bapaknya Dante bahwa sekarang kita fokus adalah untuk mengawal kasus ini ke pasal 340. Bukan spontanitas, tapi apalagi buat kelalaian. Jujur sih, ini adalah sesuatu hal yang memang agak sulit ya teman-teman. Karena yang aku lihat dari kuasa hukumnya Yuda kan mereka berusaha menunjukkan adalah mens rea-nya, tidak ada niat tersebut. Tapi kalau dari Humas Polda Metro Jaya dengan tegas mengatakan mens rea tersebut sudah terlihat dengan alat bukti keterangan ahli, yakni adalah pada saat Yuda itu ngetik di HP-nya, di browsernya untuk mengecek CCTV di tempat dia berenang saat itu. Aneh banget, itu adalah suatu hal yang janggal. Nah, Tamara, walaupun ada banyak pro dan kontra terkait dengan Tamara, tetapi jujur, walaupun dinilai terlambat, aku yakin kalau ada keterangan yang lebih signifikan lagi dari Tamara dalam persidangan ya, karena kan BAP kemarin itu sudah dikumpulkan menjadi surat dakwaan yang ditulis oleh jaksa penuntut umum, itu penting, tetapi yang akan jauh lebih penting adalah keterangan dari Tamara nanti dalam persidangan. Apakah Tamara berapa kali mendapatkan perlakuan yang tidak pantas oleh Yuda dalam hubungannya selama 2 tahun tersebut? Apakah ini kali pertama Yuda melakukan seperti itu kepada buah hatinya? Nggak yakin. Apakah sebelum-sebelumnya juga pernah? Tapi kalaupun Tamara mengatakan tidak pernah, ini adalah yang pertama kali, siapa tahu aja Dante tidak menceritakan peristiwa tersebut, karena namanya juga masih usia seperti itu, mereka dimanipulasi, ditakut-takuti, mereka tidak akan bercerita.
Jangan pernah mengatakan bahwa kalau usia seperti itu kelihatan ceria, kelihatan bahagia pada saat main, artinya hidupnya baik-baik aja. Enggak. Banyak kok aku melihat usia yang seperti itu, dia punya permasalahan yang luar biasa parah kayak di sinetron-sinetron, tapi pada saat dia lagi main, lagi bersama teman-temannya, dia lupa masalah semuanya. Padahal di rumah sudah menanti sesuatu hal yang tidak mengenakan tersebut. Jadi jangan hanya judge the book by its cover. Jadi harus banyak alat bukti, karena kan keterangan dari neneknya juga ya, atau ibundanya Tamara, waktu agak sedikit emosional di wawancara itu kan bilang bahwa kalian ini tidak punya perasaan intinya. Tamara ini yang terluka gitu. Kenapa kalian hujat juga? Dan juga mengatakan bahwa cucu saya itu sudah beberapa kali pergi sama Yuda dan dia seneng-seneng aja. Nah, aku tidak menyalahkan neneknya ya, karena kan mungkin usianya sudah berbeda, parenting juga berbeda. Kalau usia segitu Dante, kalau dia merasakan sesuatu hal yang gak nyaman, itu tidak akan mungkin menceritakannya. Jangankan usia Dante deh, kita aja yang udah dewasa ya. Kalau kita mendapatkan perlakuan yang gak nyaman dari atasan, atau dari orang-orang yang punya power gitu, kita aja diem doang dengan berbagai alasan, ketakutan lah, atau nggak enak inilah, nggak enak itulah, malu dan sebagainya. Itu kita yang dewasa. Apa kabar dengan usia Dante yang seperti itu? Belum sampai 10 tahun, masih 6 tahun kan? Jadi menurut aku terlalu naif kalau kita katakan semuanya itu baik-baik aja, hanya terlihat dari superficial thing. So, itu yang bisa aku update mengenai peristiwa ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Kodian Jasa Asmara. Sampai jumpa.